Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah menjalani hari demi hari, kami terus bergantung pada Engkau dan bergantung pada perkataan-Mu. Karena itu sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 9. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah masalah yang perlu kita renungkan pagi hari ini, yaitu hati yang keras. Hati yang keras. Sampai-sampai firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kita sering dengar firman Tuhan, mungkin lewat khotbah, mungkin lewat bacaan, mungkin lewat teks-teks WhatsApp, mungkin lewat obrolan-obrolan dengan teman. Tapi jangan sampai hati kita terlalu keras untuk menerima firman Tuhan. Kalau hati jadi keras akan firman Tuhan, maka kita nggak akan sensitif lagi akan teguran firman Tuhan. Kita nggak akan merasa senang lagi kalau dengar firman Tuhan. Kita akan cepat bosan dengan apa yang namanya firman Tuhan. Contoh di Alkitab, Firaun pernah mengeraskan hatinya ketika firman Tuhan datang kepada dia untuk melepaskan bangsa Israel. Dia berkeras hati, hatinya keras. Waktu ada tulah-tulah sebagai tanda dari Tuhan, dia juga tetap keras. Bacaan kita hari ini juga disebut bangsa Israel. Ketika mereka sedang menjalani perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian, mereka juga dikatakan keras hati untuk mempercayai Tuhan. Padahal mereka sudah lihat banyak mujizat-mujizat. Mereka sudah diingatkan Tuhan melalui Musa. Tetap saja mereka keras hati. Mereka nggak percaya. Malah dikatakan mereka mencobai Tuhan. Apa konsekuensinya dari keras hati? Ibrani 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan bilang, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Orang yang keras hati, yang membiarkan dosa terus dinikmati dalam kehidupannya, gak ada pertobatan, gak ada perubahan. Mungkin dia dengar firman Tuhan di gereja, mungkin dia pernah ditegur Tuhan melalui kejadian-kejadian hidup, tapi gak bertobat juga, yang itu namanya keras hati. Semua ditolak oleh dia. Orang yang sedang selingkuh, menikmati perselingkuhannya, dia gak mau bertobat, semua karena hati yang keras terhadap firman Tuhan. Orang yang kejam, yang menindas, yang gak punya belas kasihan, yang sering berbuat kasar terhadap orang lain, yang menolak firman Tuhan, itu karena hatinya keras. Orang yang suka menipu, yang suka memanfaatkan orang lain, yang menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi, keuntungan sendiri, padahal sudah ditegur firman Tuhan, itu karena hatinya keras. Orang yang gak mau percaya Tuhan Yesus, orang yang suka main kuasa gelap, orang yang meremehkan nilai-nilai spiritual, itu karena hatinya keras. Hati yang keras itu perlu disentuh oleh Tuhan. Roh Kudus perlu memperbaharui hati orang-orang ini. Kalau kita sedang apatis terhadap firman Tuhan, kalau sudah terlalu lama kita menyimpan hal-hal yang gak beres dalam hidup, hari ini, jika kita mendengar suaranya, selagi kita masih diizinkan mendengarkan suara Tuhan, bertobatlah. Minta Roh Kudus memperbaharui hati kita. Hati keras itu merupakan sebuah peperangan rohani. Hati seperti itu perlu disentuh oleh Tuhan. Doakan jika ada sanak saudara kita,
Jika ada teman kita yang masih nggak percaya Tuhan, yang masih mengeraskan hati untuk tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, terus minta Tuhan berikan momen mereka bisa mendengar suara Tuhan, bisa dicelikkan oleh firman Tuhan. Jangan biarkan hati yang keras, semakin dingin, dan pada akhirnya kebinasaan menjemput mereka. Mari jemaat yang terkasih, mari kita selalu membiarkan firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Dan selalu melihat hati kita ini, jangan sampai menjadi hati yang keras. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh menjaga hati kami sedemikian rupa, supaya hati kami boleh dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.